Sejahtera sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi sebuah video Pastor Philip Mantova mengenai pengajaran yang diajarkannya, yaitu mengenai pengajaran bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, di dalam Alkitab istilah yang digunakan bukan bahasa roh, tetapi bahasa lidah. Bahasa Yunaninya glossalaleo. Itu bahasa lidah. Kalau bahasa roh itu pasti dia gunakan pneuma laleo. Ya, tapi saya akan mengikuti tren bahasa Indonesia, bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, mari kita lihat apa yang dikemukakan oleh Pastor Philip Mantova. Ya, 1 Korintus 14 banyak berbicara mengenai bahasa lidah, ada nasihat, teguran, dan juga peringatan yang keras oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karunia yang berhubungan dengan hidup berkemenangan, katanya, garis bawahi kalimat ini. Ya, hidup berkemenangan. Ya. Mengukur kebenaran dengan perasaan, ini tentu tidak alkitabiah. Berdebat. Tidak boleh berdebat sebenarnya, kata dia. Ya. Karunia doa. Sampai saya akan menanggapi sampai di sini. Nah, yang pertama, ya, Alkitab tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pastor Philip Mantova. Alkitab berkata bahwa karunia bahasa lidah adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Bukan karunia hidup berkemenangan. Artinya karunia bahasa lidah dipakai Allah pada masa jemaat mula-mula ketika belum ada wahyu yang sempurna atau belum ada Alkitab, dipakai untuk menguatkan iman orang yang lemah di dalam pertemuan jemaat, bukan karunia hidup berkemenangan. Ini perlu digarisbawahi dengan baik. Ya, kita bisa lihat apa yang disampaikan di dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Ya, dikatakan di situ, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, ini jelas ya. Jadi Alkitab tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pastor Philip Mantova. Jadi seolah-olah kalau kita berbahasa lidah kita hidup berkemenangan. Dia mau katakan demikian. Lalu kalau tidak berbahasa lidah berarti kita belum mengalami hidup berkemenangan. Itu tentu kontradiksi dengan apa yang diajarkan Alkitab. Yang kedua, dia bilang dia ingin mengajak, ya mungkin terjadi di dalam jemaatnya, dan dia mendorong supaya tidak boleh ada orang yang merasa rendah diri karena belum bisa berbahasa lidah, atau jangan ada orang yang merasa berbesar hati atau sombong karena bisa berbahasa lidah. Kira-kira begitu apa yang dia mau kemukakan. Nah, sebenarnya kebenaran tidak bisa diukur dengan perasaan seseorang. Kebenaran harus diukur dengan firman Allah. Kekristenan yang mengukur kebenaran dengan rasa, secara subjektif dengan pandangannya sendiri, tentu kekristenan yang tidak membangun imannya berdasarkan firman Allah, tetapi membangun imannya berdasarkan perspektif pribadi. Oh, saya rasa saya ini hidup berkemenangan karena saya sudah bisa bahasa lidah. Kira-kira begitu yang mau disampaikan oleh Pastor Philip Mantova. Oh, saya rasa saya tidak hidup berkemenangan karena saya belum bisa berbahasa lidah. Itu tidak boleh. Kebenaran tidak boleh diukur dengan perasaan. Kebenaran tidak boleh diukur dengan pengalaman. Tetapi kebenaran harus diukur
dengan firman Allah, yaitu Alkitab. Dan yang berikut saya ingin tanggapi bahwa perdebatan itu bukan suatu hal yang tabu di dalam kehidupan Kristen. Rasul Paulus bahkan berdebat dengan orang-orang yang memiliki doktrin yang salah. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2, di mana Rasul Paulus di situ berdebat dengan orang-orang yang punya pengajaran yang salah, artinya berbeda pengajarannya. Kita bisa lihat 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Membantah pendapat mereka itu berdebat. Jadi kalau ada perbedaan pengajaran di dalam kekristenan, Allah yang Maha Benar tidak mungkin mengajarkan pengajaran yang berbeda. Allah yang Maha Benar tentu akan mengajarkan pengajaran yang benar, ya, dan tidak berbeda. Itu sebabnya kalau pengajaran A benar, maka B salah. Sebaliknya kalau B benar, maka A salah. Tidak mungkin dua-duanya adalah pengajaran yang benar. Maka tugas kekristenan, tugas orang Kristen ialah menguji setiap ajaran. Mengujinya dengan apa? Dengan firman Allah, yaitu Alkitab. Nah itu. Ya. Dan yang berikut, ya, saya mau tanggapi dari pernyataan Pastor Philip Mantova. Ialah dia berkata bahwa karunia, ya, bahasa lidah adalah karunia doa. Nah, kalau karunia bahasa lidah adalah karunia doa, maka tidak perlu firman Allah menyarankan orang yang berbahasa lidah untuk berdoa lagi. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 13 kita bisa lihat 1 Korintus 14 ayat 13. Disampaikan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsir. Jadi karunia bahasa lidah bukan karunia doa. Karunia bahasa lidah adalah karunia roh yang dipakai Allah untuk membangun jemaat. Di mana pada masa itu belum ada wahyu tertulis. Ketika pewahyuan masih dalam bentuk wahyu lisan, saat jemaat berkumpul bersama-sama, Allah gunakan karunia bahasa lidah atau karunia bahasa roh untuk membangun jemaat. Fungsi dari karunia itu untuk menguatkan iman orang yang lemah di dalam pertemuan jemaat. Bukan karunia hidup berkemenangan, tetapi karunia yang dipakai untuk menguatkan iman orang yang lemah. Itu sebabnya 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, mari kita lihat selanjutnya dari apa yang diajarkan oleh Pastor Philip Mantova. Kita bisa lihat selanjutnya. Perpecahan gereja. Bagi mereka yang belum berbahasa roh, boleh minta, kan Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan sampai kita menghakimi orang-orang yang sudah berbahasa lidah. Orang yang sudah berbahasa lidah, jangan menghakimi mereka yang belum. Jangan menghakimi. Nah, ini perlu saya jelaskan gini. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita dengan penghakiman yang subjektif. Matius pasal 7 ayat 1. Ya, jangan kamu menghakimi dengan ukuran diri sendiri. Nah, coba kita lihat Matius 7 ayat 1 supaya jelas kalimatnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran
dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi tidak boleh kita menghakimi secara subjektif dengan ukuran kita, dengan standar kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita lakukan itu. Itu satu kesalahan. Karena penghakiman secara subjektif bukanlah tindakan orang Kristen yang alkitabiah. Tetapi boleh tidak kita menyatakan satu pengajaran salah? Boleh. Karena Alkitab mengatakan ya di dalam 2 Timotius pasal 3. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. Ayat yang ke-16. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan di situ. Ya. Kita bisa lihat dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab boleh dipakai untuk mengukur sebuah pengajaran, ya, pengajaran tersebut benar atau salah. Jadi boleh kita menghakimi, tapi menghakimi secara objektif. Yang tidak boleh adalah kita menghakimi secara subjektif. Secara objektif artinya ketika kita menyatakan suatu pengajaran itu salah, harus dengan standar kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab. Nah itu ya. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya oleh Pastor Philip. Kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Lihat itu, betul nggak? Yang utama adalah kasih. Nggak boleh karena alasan ini kita saling melukai. Tapi dilanjutkan coba. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Bahasa lidah juga karunia. Kita harus usahakan kata Nah, saya akan tanggapi ini supaya tidak terlalu panjang. Nah, 1 Korintus 14 ayat 1. Ya, 1 Korintus ini penuh dengan 1 Korintus 14 ini penuh dengan teguran, nasihat dan dorongan yang berhubungan dengan nubuat dan bahasa lidah. Nah, Bapak Ibu bisa baca secara menyeluruh, ya, karena ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam jemaat, penyalahgunaan karunia dan sudah tidak sesuai dengan fungsi, sudah tidak sesuai dengan kebenaran Allah, sehingga ada teguran, ya. Misalnya karunia bahasa lidah ini yang banyak terjadi di dalam kehidupan Kristen saat ini. Kita bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 14 misalnya, kita bisa lihat ayat 9 dan 10. Ya, ayat 9 dan 10 1 Korintus 14 ayat 9 dan 10. Nah, coba kita lihat. Ya, kita perhatikan. Nah, di sini katakan, dengan demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas. Bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu kamu ucapkan, kata-katamu itu sia-sia kamu ucapkan di udara. Jadi kalau kata kalimat yang diucapkan, namanya bahasa. Bahasa itu pasti ada struktur kalimatnya. Subjek, predikat, objek. Nah, tetapi kalau bahasa itu dalam bentuk pengulangan kata tertentu atau kalimat tertentu, itu tidak bisa dikatakan bahasa, tetapi itu mantra. Ya. Jadi di ayat 10 dikatakan di sini, coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 10 dikatakan, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi yang namanya bahasa pasti ada struktur kalimatnya. Jadi bahasa lidah yang terjadi pada waktu peristiwa Pentakosta itu struktur kalimatnya ada. Makanya pada waktu itu orang tercengang karena rasul-rasul tiba-tiba tanpa kursus bahasa mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka. Kisah Rasul pasal 2. Nah, dan ini kita bisa perhatikan dalam komunitas atau gereja-gereja yang berbahasa lidah.
Ya, itu bahasa yang dikeluarkan itu kalimat-kalimat yang ya bisa dikatakan yang sudah dijelaskan di sini adalah kata-kata yang sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, ya. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 23. Apapun alasan itu yang namanya bahasa harus ada struktur kalimatnya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi hari ini kita lihat kekristenan ya sudah tidak malu-malu lagi dengan tindakan gila ini. Ya. Jadi karunia bahasa lidah yang terjadi di dalam jemaat itu tidak terjadi seperti orang sedang kacau balau, sedang kerasukan. Seperti pada waktu Elia menghadapi Nabi Baal, di mana mereka mulai kerasukan dan mulai berteriak dan segala macam. Tidak seperti itu. Bahasa lidah yang dipakai Allah untuk membangun jemaat ketika belum ada wahyu tertulis, ya, itu dilakukan di dalam jemaat secara teratur. Makanya ditekankan di 1 Korintus 14 ini, kalau ada orang yang berbahasa lidah, hendaklah ia berdoa supaya kepadanya dikaruniakan juga untuk menafsirkan, sehingga tidak ada kekacauan. Nah, ini bahasa lidah. Ini yang kita harus pahami. Ya. Nah, yang berikut 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10 sudah memberitahukan kepada kita bahwa nubuat dan bahasa lidah itu ada masa berlakunya. Ya, coba kita lihat 1 Korintus 13 ya, ayat 8. Ya, kita bisa lihat ayat 8. Nah, coba kita lihat. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, kapan nubuat akan berakhir? Kapan bahasa roh akan berhenti? Kapan pengetahuan akan lenyap? Pengetahuan di sini bukan pengetahuan umum, tetapi pengetahuan yang berhubungan dengan pewahyuan lisan yang dipakai Allah untuk membangun jemaat. Ya, untuk membangun jemaat. Nah, kapan nubuat akan berakhir? Kapan bahasa roh akan berhenti? Kapan karunia pengetahuan itu akan lenyap? Digantikan dengan pengetahuan yang sempurna. Ada situ di ayat 9 dikatakan, ya kita bisa lihat, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya. Nah, jadi yang tidak sempurna sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi yang tidak sempurna itu adalah karunia bahasa lidah, karunia bernubuat, dan karunia pengetahuan. Itu tidak sempurna. Nah, ya kemudian ayat 13, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang sempurna ini apa? Kalau kita lihat dalam teks Yunani, ya semoga kita bisa buka. Ya, oke. Coba kita lihat. Oke, puji Tuhan. Nah, dalam teks Yunani, ya, 1 Korintus 13 ayat 8, kita bisa lihat di sini. Ya, kata 1 Korintus 13 ayat 8, kata nubuat akan berakhir. Ya, nubuat akan berakhir itu kata berakhirnya, ya kita bisa lihat dia punya kata kerja indikatif orang ketiga. Ya, jadi nubuat akan berakhir. Ya, ini dalam bentuk di sini kalau di Indonesia ya indikatif pasif. Berarti akan diakhiri, nubuat akan diakhiri jika yang sempurna tiba. Kemudian bahasa lidah, ini bahasa lidah glosai pausantai, ini dikatakan dalam bentuk indikatif middle. Jadi dia akan berhenti sendiri. Nubuat akan diakhiri
bahasa lidah akan berhenti sendiri. Ya, jika yang sempurna tiba. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab ya mengenai yang sempurna. Ya, yang sempurna. Ya, coba kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam teks Alkitab Bapak Ibu, kata yang sempurna di dalam bahasa Yunaninya itu dalam bentuk netral. Ya, toteleon, ya dalam bentuk netral. Nah, itu merujuk kepada benda. Ya, benda yang berhubungan dengan pewahyuan. Toteleon. Bukan tonteleon. Ya. Nah, bahasa Yunani itu ada gender maskulin, ada gender netral, dan ada gender feminim. Nah, sampai di teks 1 Korintus 13 ayat 10, sayang kita tidak bisa buka teks Yunaninya lagi. Ya, puji Tuhan ini ya. Saya selalu berusaha 1 Korintus 13 ya ayat yang ke 10 ya go. Kita bisa lihat ya 1 Korintus dikatakan 13 ayat 10. Nah, ini kata ya the perfect ya the ini artikel. Jadi artikelnya itu kita lihat artikelnya nominatif netral singular ya. Sempurnanya kita lihat ini adjektif nominatif netral. Jadi ini merujuk kepada sesuatu yang sempurna. Nah, sesuatu yang sempurna yang berhubungan dengan karunia pewahyuan. Ya. Saya pribadi menyimpulkan yang sempurna yang berhubungan dengan karunia pewahyuan adalah Alkitab. Bahasa lidah dan nubuat. Ya, dan karunia pengetahuan adalah wahyu lisan yang tidak sempurna. Mengapa dikatakan tidak sempurna? Karena sifatnya itu hanya terjadi sesaat. Dipakai sesaat. Saat jemaat berkumpul. Sesudah itu ketika berkumpul lagi, maka dikasih lagi karunia tersebut. Sedangkan Alkitab adalah wahyu Allah yang sempurna, yang sudah tertulis. Yang bisa dipakai di dalam jemaat, dibawa pulang ke rumah untuk dibaca. Ya. Dan juga ketika berkumpul lagi, dibawa kembali Alkitab itu. Nah. Jadi kalau yang sempurna di sini Alkitab, berarti sesudah ada Alkitab. Ya. Sesudah ada Alkitab, ya, sesudah ada Alkitab, maka karunia bernubuat dihentikan, karunia bahasa lidah akan berhenti dengan sendirinya, ya, akan berhenti dengan sendirinya. Nah, memang kelompok Kristen karismatik, Pastor Philip Mantova di dalam penjelasannya, yang sempurna yang dimaksud di situ menurut Pastor Philip Mantova adalah Tuhan Yesus. Sehingga sampai hari ini mereka masih mendorong untuk bernubuat, mendorong untuk berbahasa lidah. Tapi kita lihat teks Alkitab sama sekali tidak mendukung apa yang mereka kemukakan. Ya. Nah, kita bisa lihat itu. Ya, kita bisa kembali ya kita bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 13 selanjutnya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa maksud dari gambaran analogi yang diberikan Paulus di ayat 11 ini? Paulus ingin berkata bahwa karunia yang tidak sempurna itu sifatnya seperti anak-anak menerima kata. Ya. Jadi ketika kita punya anak mulai bisa ngomong, kita ajar dia papa, maka dia pegang kalimat itu, papa. Mama, dia pegang itu. Ya.
sampai dia bisa merangkai kalimat. Nah, itu anak-anak. Sama seperti karunia lisan, bahasa lidah dan nubuat itu hanya diberikan secara temporal. Ya. Hanya diberikan pada waktu itu. Korintus pegang dia punya nubuat, pegang dia punya karunia. Galatia juga begitu. Ya, Efesus juga begitu, jemaat. Nah, sekarang sudah dibentuk di dalam kanon. Apa yang Allah sampaikan di Efesus, apa yang Allah sampaikan di Korintus, apa yang Allah sampaikan di Galatia sudah dibentuk dalam kanon, yaitu Alkitab. Dan Alkitab adalah wahyu Allah yang sempurna hari ini. Makanya kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Di luar Alkitab tidak ada firman yang lain. Kalau kita percaya demikian, harusnya kita pun konsekuensinya tidak percaya hari ini bahasa lidah dan nubuat berasal dari Allah. Karena Alkitab satu-satunya firman Allah. Di luar itu tidak ada firman yang lain, termasuk nubuat dan bahasa lidah. Nah, seterusnya Rasul Paulus gambarkan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, seperti tadi samar-samar, belum dibikin menjadi satu kanon, satu paket. Ya, apa yang diucapkan di Korintus ya belum dipaketkan dengan apa yang diucapkan di Galatia. Yang ditulis kemudian itu dijadikan satu kanon. Hari ini kita bisa melihat secara jelas firman Allah. Jadi kalau tidak jelas di Korintus, kita bisa buka di Galatia. Apa yang tidak jelas di Timotius, kita bisa lihat di teks lain, di kitab lain. Kitab lain memperjelas. Jadi hari ini semakin jelas. Jadi maka ayat yang ke-13 dikatakan demikian tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar itu ialah kasih. Kalau yang dimaksud sempurna dalam teks Korintus ini, maka tidak cocok. Kalau yang dikatakan yang sempurna di dalam teks Korintus ini adalah Tuhan Yesus, artinya ketemu pada waktu rapture, maka tidak cocok dengan ayat 13. Karena ayat 13 berkata, kalau yang sempurna tiba, tinggal tiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus, kita tidak butuh iman lagi. Karena iman itu berharap terhadap sesuatu yang tidak dilihat. Kalau sudah ketemu Tuhan Yesus, semua pengharapan kita ya sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah ketemu muka dengan muka. Ya. Tadinya kita masih berharap, sekarang sudah ketemu muka dengan muka, jadi tidak perlu berharap lagi. Seperti orang misalnya, ya dia dapat iklan TV, lalu dia lihat di iklan TV-nya, oh dia kepengen punya TV seperti ini. Lalu kemudian hari dia beli TV-nya. Tidak mungkin dia tatap brosurnya lagi. Dia langsung nonton TV-nya. Kalau sudah ketemu Tuhan Yesus tidak butuh pengharapan lagi. Yang dibutuhkan ya tinggal kasih yang paling besar, agape itu sampai sorga. Ya. Jadi di dalam konteks teks 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 yang sempurna yang dimaksud di dalam teks ini bukan merujuk kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kata yang digunakan dalam gender netral itu yang pertama, bukan maskulin. Yang kedua, penjelasan dari teks ini berhubungan dengan pewahyuan. Ya. Wahyu yang tidak sempurna adalah wahyu lisan, bahasa lidah, nubuat dan karunia pengetahuan yang tidak sempurna. Nah, hari ini ya wahyu yang sempurna ya, itu merujuk kepada Alkitab. Hari ini Alkitab adalah firman Allah yang sempurna. Satu-satunya firman Allah yang absolut. Dan yang keempat, sesudah ada Alkitab, yang tinggal dalam hidup orang percaya hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi ini ya artinya dorongan di dalam 1 Korintus. Ya. Bahasa lidah, bukan usahakan di sini artinya rindukan dan mintalah. Ya. Jadi itu terjadi pada waktu kapan? Pada waktu sebelum Alkitab dikanonkan. Dorongan itu
1 Korintus 14 itu. Dorongan itu diberikan kepada jemaat sebelum Alkitab dikanonkan. Nah, kita lihat dalam sejarah ya, karunia bahasa lidah dan nubuat itu sesudah wafatnya Rasul Yohanes tahun 9, diperkirakan tahun 96-97 Masehi, memasuki tahun 110 di Antioquia itu suasana gereja mulai berubah. Suasana pertemuan jemaat mulai berubah. Mengapa? Karena karunia yang dipakai oleh Allah sebelumnya di dalam jemaat itu mulai berkurang di dalam jemaat, sehingga pamor para penilik jemaat pada waktu itu di hadapan jemaat juga mulai berkurang dengan berangsur-angsur hilangnya karunia itu di dalam jemaat. Alkitab berkata bahwa dihentikan karunia nubuat, karunia bahasa lidah, ya, karunia bahasa lidah dengan sendirinya lenyap. Nah, dengan sendirinya lenyap, sehingga terjadi penyimpangan suasana kebaktian. Dari yang awal jemaat itu punya konsep ibadah dalam roh dan kebenaran, memasuki tahun 110 di Antioquia mereka ubah konsep suasana kebaktian dengan suasana sama seperti di perjanjian lama. Jadi para penilik mengangkat dirinya sebagai imam besar, dan para diaken mengangkat dirinya sebagai imam, dan para pelayan melihat jemaat sebagai Israel, sebagai umat Israel. Sehingga mulailah konsep ibadah simbolik terjadi di dalam suasana kebaktian. Nah, nanti kita bisa lihat di penjelasan saya yang berikutnya mengenai penyimpangan ini. Tahun 150 terjadi di Roma. Dan kemudian hari mulailah, kita bisa lihat di dalam sejarah, mulailah ada hierarki di dalam jabatan jemaat. Ya. Dan di momen itu kemudian mulailah muncul sistem kepausan. Jadi penyimpangan terjadi. Penyimpangan itu terjadi dengan apa? Ya, sehubung dengan ya karunia nubuat dihentikan, sehubung dengan karunia bahasa lidah lenyap dengan sendirinya di dalam jemaat. Nah, itu baru muncul kemudian, dorongan itu baru muncul tahun 1886. Seorang gembala jemaat baptis yang bernama Richard Sparling. Dia merindukan suasana berjemaat sama seperti pada waktu jemaat mula-mula di mana masih menerima karunia-karunia roh. Sehingga itu muncul kembali kemudian tahun 1901, tahun 1905 Charles Parham dan pengikut-pengikutnya mulai mempromosikan karunia bahasa lidah, dan diteruskan sampai hari ini oleh para pengikutnya, dan salah satunya Pastor Philip Mantova. Mengapa saya perlu menjelaskan ini? Ya karena saya melihat bahwa pengajaran mengenai bahasa lidah adalah satu pengajaran yang sangat penting dalam kehidupan iman. Penyalahgunaan karunia bahasa lidah berdampak negatif bagi kehidupan iman, berdampak negatif bagi perjalanan iman kita. Ya, jadi jalannya sudah salah dan perlu diluruskan kembali agar tidak berjalan di tempat yang salah. Sekali lagi, saya tidak punya masalah pribadi dengan Pastor Philip Mantova. Saya tidak membenci Pastor Philip Mantova. Saya mengasihi Pastor Philip Mantova dan mengasihi semua orang Kristen. Sehingga saya punya satu tanggung jawab sebagai orang percaya diselamatkan. Saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan Alkitab, agar kita semua tetap berjalan dalam kebenaran Alkitabiah. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita.